Adapun berbeda dengan kasus nasab anak kepada dinisbatkan kepada ayahnya, itu ditetapkan melalui syara, dan syara kita mengatakan bahwa setiap air mani yang tumpah melalui jalan yang tidak syar'i, maksudnya tidak melalui jalan pernikahan, maka nasabnya tidak bisa dikembalikan ke ayahnya. Berarti dari segi syariat seperti itu, tapi apabila dia mau menuntut ke si ayah biologisnya atau dia mau dibawa ke panti asuhan, itu tidak menyalahi syariat. Jadi ada sebagian para ulama itu ada jailiyah berarti. Ada para ulama yang mengkiaskannya ke auladal jahiliyah. Tapi kan itu di syariat kita nggak diakui ya, kebiasaan jahiliyah itu. Ya. Nggak perlu anaknya bawa ketika laki-laki itu kawin, biar ribut sekalian. Memang asabila gitu semuanya paudo. Bahwa kewajiban nafkah bagi anak zina itu ke ibunya, bukan ke bapaknya. Sebagaimana di dalam Al-Hawil Kabir karya Al-Mawardi disebutkan. Enak aja, anak siapa? Itu kalau anak saya perempuan, gua getil tuh orang. Enak aja. Baik pemirsa El Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak ke pertanyaan yang kedua. Akan saya bacakan, monggo para ustadz untuk menyimak. Ustadz, sejauh apa tanggung jawab atau nafkah orang tua terhadap anak laki-laki yang sudah dewasa? Dia saat ini sudah menjadi anak yang suka melawan dengan selalu mengikuti apa kata istrinya dibanding orang tuanya, dan lebih banyak bermaksiat gitu. Kami takut kelak di akhirat kami dimintai pertanggungjawaban, padahal kami sudah semaksimal mungkin menasihatinya. Mohon pencerahan. Begitu Ustadz. Jadi ini seorang orang tua mungkin merasa bertanggung jawab terhadap anaknya, yang kondisi anaknya saat ini gitu. Padahal sudah diberi nafkah, sudah dididik sedemikian rupa, jadi mungkin merasa bertanggung jawab. Takut kalau di akhirat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan anak laki-lakinya ini. Begitu? Ya, saya dulu ya. Silakan Ustadz Sigit. Dalam kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Al-Jazairi, ini harus dicatat pentingnya. Jadi kitab ini itu semuanya ada. Ya. Fihi ma fihi. Di sini ada namanya Muddatul Hadona, di bab Hadona, di bab Nafaqah, sub pasalnya Hadona. Di situ Muddatul Hadona. Jadi kalau bicara masalah tanggung jawab nafkah, tanggung jawab orang tua kepada anaknya ada dua. Tanggung jawab nafkah, tanggung jawab pendidikan. Gitu ya. Nah, yang kita bahas sekarang ada tanggung jawab nafkah. Gitu dulu ya, kira-kira pemetaan masalahnya. Nah, kalau tanggung jawab nafkah di sini Muddatul Hadonah yang taddu zamanul hadonati illa ayablugul gulamu wa tazawwajal jariyatu yadkhulu biha zawjuha ghayra annahu fi halatin fisal az-zawja an zawjiha. Jadi kalau kita lihat potongan maktok di kitab ini, batasan kewajiban orang tua memberi nafkah kalau anak laki-laki itu setelah balik. Itu setelah anak-anak laki-laki sudah balik, itu sudah orang tua aslinya tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Tapi kalau itu terapan sekarang kan jadi masalah juga ya. Ini saya lihat, saya sampaikan tinjauan syariat. Kalau perempuan, kewajiban orang tua sampai menikah anak perempuan itu orang tua wajib memberikan nafkah. Kalau sudah menikah, maka kewajiban memberikan nafkah diberikan kepada Suaminya. Ini kalau berbicara tentang kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Kalau kewajiban memberikan pendidikan atau mendidik, apalagi mendidik akhlak, mendidik agama, saya kira tidak ada batasannya. Karena ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Nasihat termasuk juga nasihat orang tua kepada anaknya. Sehingga
sampai meninggal pun orang tua boleh memberikan nasihat. Terus apakah akan dipertanggungjawabkan kelak? Sejauh mana orang tua memberikan nasihat? Karena anak itu tidak mungkin lahir cengar terus bermaksiat, nggak mungkin. Anak itu berproses. Ya, anak itu berproses. Tidak mungkin orang lahir langsung Yahudi, Nasrani. Makanya Nabi SAW mengatakan apa namanya? Kulu mauludin yuladu ala fitratin fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap anak itu lahir pada fitrah. Anak ini baik, nggak ada anak jelek, nggak ada. Orang tuanya lah yang membentuk karakter. Ini maaf, kita bicara masalah pendidikan, saya nggak menyalahkan orang tua siapapun ya. Ya, jadi anak inilah yang nanti akhirnya kalau menjadi hitam putih itu orang tua punya saham. Ya, kalau anak ternyata jadi anak baik, orang tua punya saham kebaikan karena dulu orang tua ngasih makan baik, ngasih makan yang halal dan seterusnya. Kalau anak ini menjadi tidak baik, orang tua kurang punya saham juga. Mungkin ada satu fase yang dilewati masa pendidikannya, mungkin kurang waktu di masa anak itu membutuhkan pendidikan, tidak dikenalkan dengan agama dengan baik, mungkin. Yang jelas anak itu tidak serta-merta menjadi baik atau buruk. Orang tuanya punya peran besar. Kalau orang tuanya sudah seperti Nabi Nuh alaihissalam yang mendidik, membesarkan, mengajak untuk mengikuti petunjuk kenabian, merayu, membujuk untuk sama-sama bersama bapaknya selalu. Dengan rayuan dan bujuan itu anaknya masih tetap menolak, maka kewajiban dosa ini sudah terlepas dari orang tua. Maksud saya gini, orang tua nggak boleh tiba-tiba mengatakan, lu nak bocah durhaka kayak ngene iki wong tua dosa apa ora? Nggak bisa seperti itu. Lah dulu prosesnya bagaimana? Anda harus mereview. Anda harus berani muhasabah. Apakah anak saya benar-benar dulu dari kecil sudah saya kenalkan adab, akhlak Islam? Dididik dengan adab, akhlak Islam. Kalau belum, ya kita punya kesempatan untuk terus memperbaiki. Jadi kewajiban memberikan nasihat, saya kira sampai meninggal pun orang tua masih punya kewajiban. Kalau sudah kita maksimal memberikan nasihat, memberikan bimbingan, ya, kok masih hasilnya seperti yang tidak kita inginkan, atau anak cenderung sering senang melakukan dosa, senang bersikap durhaka pada orang tua, itu sudah orang tua terlepas. Ya. Intinya jangan mudah menyalahkan satu sisi, tapi orang tua harus berani melihat kenapa anak menjadi seperti ini. Wallahu a'lam. Masya Allah. Monggo Ustaz. Ziyadah tambahan dari saya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau ketika ditanya tentang masalah nafkah anak yang sudah dewasa, apakah masih menjadi kewajiban orang tua, beliau menjawab, an walidin goniyin walahu waladun muksirun. Bahasanya seperti ini. Jadi ada orang tua kaya, punya anak nih enggak miskin ya, muksir pakai ain bukan pakai wawu, bukan musir, muksir. Fa ajaba, beliau menjawab, na'am alaihi nafaqatu waladihi bil ma'rufi. Jadi orang tua masih punya kewajiban memberikan nafkah pada anak idza kanal waladu faqiran. Kalau anaknya itu memang fakir, ajizan tur lemah anil kasbi dari pekerjaan. Wal walidu musir. Sedangkan orang tua dalam keadaan musir, dalam keadaan lapang rizki. Gitu. Anna ghairul ajizi anil kasbi, kalau anaknya itu enggak artinya bisa bekerja, wa huwal qadiru mampu, la tajibu nafaqatu. Orang tua enggak wajib memberikan nafkah. Kemudian masih senada dengan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi bahwa wa amal qadiru fala tajibu hina idzin nafaqatuhu ala abihi illa idza kana masghulan bita'limi. Ya, tadi yang disampaikan Ustaz Sigit, enggak wajib kecuali kalau anaknya itu memang disibukkan dengan
Tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Maka orang tua masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada. Karena tolabul ilmi itu Iya. qawiyun ajiz. Iya, qawiyun aziz. Berbeda dengan anak perempuan tadi ya. Nah, anak perempuan memang seperti yang disampaikan Ustaz Sigit, annahu yalzamuhu ayunfiqa 'alaiha hatta tatazawwaja. Nah, anak perempuan memang wajib sampai dia Menikah. Demikian tambahan dari saya. Baik. Tambahi Oh, ya. dari kitab, Ya, silakan Ustaz. saya menambahi dari kitab Subul Salam karya Al-Imam As-Sunani. Wadhabal jumhuru ila anal wajiba al-infaq wa alaihim ila ayat luwa al-zakaru wa tatazawwaja al-untha. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang wajib adalah menafkahi para anak itu sampai kalau laki-laki itu menginjak balik, kalau perempuan itu sampai menikah. Summala nafaqata alal abi. Kemudian setelah itu tidak ada kewajiban nafkah lagi bagi orang tua. Illa idza kanu zumna, kecuali jika mereka itu memang memiliki penyakit yang berkepanjangan. Fa in kanat lahum amwalun fala wujuba 'alal ab. Namun apabila mereka para anak yang sudah balik itu